Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nawi di channel Ingat Sore ya. Ingat kalau udah waktunya sore, waktunya pulang, ingat sore. Kali ini kita akan membahas ya mengenai grand final malam kemenangan di DA7 kemarin ya, di mana si Tasya itu berhasil memenangkan juara satu dan si Valen juara dua. Nah, karena di sini dia memenangkan mendapatkan virtual gift terbanyak, maka dia bisa dinobatkan sebagai juara virtual gift ya. Sementara untuk kualitasnya tetap ada di nomor 2-nya ya, yaitu si Valen Pamekasan. Nah, di sini saya akan bahas ada 7 keanehan dari virtual gift yang diperoleh oleh Tasya. Apa saja itu? Nah, sebelum dilanjut jangan lupa teman-teman bisa like dulu video ini dan di subscribe ya. Dan teman-teman juga tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, kita mulai. Yang pertama, keanehan pertama adalah Tasya itu tidak punya fanbase ya. Kan dia bilang Tasya Lover, tapi kan paling satu titik ya. Beda kalau kita bandingkan dengan kayak misalkan si April itu. Nah, April itu kan banyak pendukungnya ya. Ada KDA April dari Taiwan. Jadi tersebar begitu. Nah, kalau pendukung paling itu kan banyak ya, tersebar ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Ya. Keanehan yang kita pertama, bagaimana yang tidak punya pendukung bisa mendapat virtual gift yang banyak? Itu pertanyaannya. Yang kedua, yang mengirim virtual gift di Tasya, di Sultan maupun The Boss. Kalau The Boss mungkin ada ya, ada orangnya gitu, beberapa. Tapi kalau The Sultannya itu kebanyakan yang namanya saja itu tidak jelas atau nama samaran gitu ya. Misalkan ada satu keluar nama, kita cari di internet, itu nggak ada gitu ya. Yang ketiga, jadi setiap pengirim virtual gift-nya itu tidak mempunyai foto profil. Masa iya sih ya, ngirim uang sebesar 88 juta kalau misalkan beli lewat video, atau 55 juta yang kalau beli lewat scan QR code yang ada di layar TV, itu nggak ada foto profil, nggak ada namanya, nggak jelas ya. Kan uang sebesar itu saya rasa ada yang bertanggung jawab begitu ya, siapa gitu. Jadi dia tidak ada foto profilnya gitu, cuman inisial aja. Dan yang keempat itu kalau di pendukung Valen itu kan ada nama perusahaan ya. Misalkan kayak Bawang Mas gitu. Berarti dia memang mempunyai usaha. Karena ada dikenal ya. Tapi kalau di pendukung Tasya itu tidak ada nama siapapun ya. Nama-nama aneh itu tidak ada nama komunitas, nggak ada dan tidak bisa ditelusuri. Yang kelima itu tidak bisa dilacak ya. Tadi ya saya bilang kalau misalkan dicari di internet itu tidak ada. Kemudian dia tidak bisa dilacak, fotonya profilnya tidak ada. Makanya orang bilang ini goib ya, karena tidak bisa dilacak. Dan keanehan yang keenam adalah satu nama satu sultan ya. Satu kali ngirim habis, satu kali ngirim habis ya. Itu kan aneh ya. Misal kalau kita beli koin kan biasanya ada sisa tuh. Nah, kalau di pengirim yang lain itu biasanya ada tuh sisa. Sisanya tuh bisa dikirimkan The Boss atau yang lain, yang mikrofon, yang mobil itu kan ada sisa-sisa koinnya. Ada ini pas nggak ada sekali. Berarti kan ada yang aneh di sini. Dari banyak sultan yang dikirim itu masing-masing ngirim satu kali aja ya. Berarti kan mereka tuh sepertinya bukan membeli ya, tapi sebuah sistem gitu ya. Yang tinggal kita klik, tinggal kasih nama, klik, kirim ya. Karena misalkan itu dari 60 orang lebih, yang hampir 70, itu kan berarti harus ada 60 orang. Itu juga adalah pendukung Tasya. Itu sebenarnya juga nggak tahu yang ngirim sama Tasya itu siapa ya. Ya, jadi anehnya di sini ya. Harusnya kan mereka tahu ya, yang ngirim itu siapa. Ini nggak ada yang tahu. Makanya di sini sebenarnya Valen itu bukan melawan Tasya, tapi melawannya adalah sistem yang memancing emosional para pendukung Valen ini untuk selalu mengirim, selalu mengirim. Karena kalau tidak dipancing ya mengirimnya otomatis berhenti ya. Kita kan juga tahu dari awal bahwa Tasya ini kan tidak ada pendukungnya. Maksudnya virtual gift-nya selalu terendah. Kemudian tiba-tiba naik menjadi tertinggi, ini kan sangat-sangat aneh begitu ya. Ini hanya memancing emosional para pendukung Valen agar selalu mengirim ya. Dan keanehan itu muncul saat mulai menyingkirkan April, menyingkirkan Arbil begitu ya, sampai akhirnya ya berhasil mengalahkan Valen. Dan perlu kita ingat juga ya, ini penyelenggaraan ini kan Indonesia kan sudah berpengalaman ya menyelenggarakan DA kayak gini. Jadi dia pakai SMS. Nah, kalau SMS kan yang jumlah yang masuk itu tidak diketahui. Jumlah berapa yang masuk SMS, siapa-siapa saja pemenangnya. Bisa saja urutan pemenangnya itu diubah sesuai keinginannya, kan kita juga tidak tahu. Nah, untuk sistem yang sekarang di virtual gift itu kan semuanya diketahui.
Dengan cara diketahui terbuka seperti itu, apakah dapat dengan mudah kita bisa memenangkannya? Kan tentu saja tidak ya. Indonesia tentunya mempunyai sistem bagaimana mengakalinya agar juara yang tetap bisa dikendalikan. Ya, ya bisa dengan cara seperti ini, dia mengirim virtual gift secara goib ya, sama-sama kan kayak gitu, yang tidak bisa dilacak. Bahkan ini sampai banyak ya. Tujuannya tentu hanya untuk memancing virtual gift yang lain dari para pendukung Valen, sehingga sampai pendukung Valen itu mengadakan urunan ya, gotong royong ya untuk mendukung supaya bisa menaikkan virtual gift tertinggi. Tapi karena ini kan yang dilawannya ya bisa dibilang sistem, karena tidak ada nama, foto profil, nama samaran nggak jelas, dan basis pendukungnya itu ada di mana pun tidak jelas ya. Kalau dulu ada isu-isu dari Sidrap, dari Api Ahmad, itu kan tidak terbukti, tidak ada buktinya ya. Bisa dibilang maka Valen ini melawan sistem ya. Para juri juga mengatakan ya juara adalah angka, hanya angka ya. Kemudian mereka semuanya sudah juara kayak gitu. Tapi tetap walaupun sudah menang, sudah bagus penampilannya, tetap mereka itu memancing agak minta dukungan ya. Tujuannya apa ya? Supaya pengirim virtualnya tertinggi gitu. Dan pada akhirnya permainan juga berakhir ya, tetap dimenangkan oleh sistem. Ya pendukung Valen harus terima karena mereka yang bikin aturan. Menjadi pelajaran juga bagi ya, masyarakat Indonesia ya. Kalau ada sistem kayak gini ya hati-hati ya, jangan sampai kepancing seperti ini. Banyak virtual gift yang keluar yang sebenarnya pemenangnya juga sudah ditentukan. Selamat kepada Tasya juara virtual gift, dan selamat kepada Valen juara di hati masyarakat Indonesia. Oke, sampai di sini video saya, sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe di subscribe.